Pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ira Sumantri sebagai moderator dari kelompok 5 ingin memaparkan bagian dari presentasi kami, yaitu kepemudaan. Seperti yang kita ketahui, pemuda sebagai generasi muda merupakan generasi dari penerus bangsa yang nantinya akan ikut andil dalam berpartisipasi membangun bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Pemuda sering dianggap sebagai agen perubahan atau agen of change untuk perubahan bangsa kita ke depan agar lebih baik. Jadi langsung saja kepada presentator pertama, yaitu pengertian pemuda, yang akan saya serahkan kepada Rima. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian pemuda. Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Hal ini merupakan pengertian ideologis dan kultural. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggungjawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain: A. Kemurnian idealismenya, B. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru, C. Semangat pengabdiannya, D. Spontanitas dan dinamikanya, E. Inovasi dan kreativitasnya, F. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan yang baru, G. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri, H. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. Kemudian, pergaulan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang pemuda. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat cara pandang media massa, karena banyak sisi positif dan negatifnya. Yang kita takutkan sekarang adalah sisi negatifnya, misalnya video bejat, pembunuhan di kalangan anak muda, pemerkosaan, dan lain-lain. Dan juga banyak pelaku pemuda yang tidak bertanggung jawab, mulai dari tawuran antar pelajar, tawuran antar geng, narkoba, dan perbuatan asusila lainnya. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa moral pemuda masa kini mengalami penurunan dibandingkan dengan pemuda generasi sebelumnya. Orang-orang muda mulai kehilangan identitasnya karena mereka cenderung bergabung dalam pergaulan bebas saat ini. Sangat disayangkan bila kita melihat penggambaran anak muda seperti di atas, karena pemuda memiliki semangat untuk melakukan perubahan yang sangat berpengaruh dalam melanjutkan perjuangan bangsa dan agama. Ada beberapa solusi agar generasi muda tidak kehilangan jati diri. Yang sangat diperlukan peran orang tua dalam mendidik anaknya menjadi generasi muda yang berguna. Selain itu, pendidikan agama dan akhlak mulia juga harus ditanamkan pada generasi muda agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kemaksiatan. Menurut pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda, bahwa generasi muda dapat dilihat dari berbagai aspek sosial, yaitu: pertama, psikologi sosial, sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik. Kemudian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rima yang telah membacakan atau yang telah mempresentasikan pengertian pemuda. Langsung saja kepada materi kedua, yaitu hakikat pemuda, yang akan saya serahkan kepada Sinta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang hakikat kepemudaan. Di sini ada beberapa hakikat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi. Yang pertama, penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang seimbang, yang sambung menyambung, tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen yang mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua, dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri. Yang kedua, yaitu merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan, ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu objek dalam hidup,
itulah tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas. Ciri utama dari pendekatan ini meliputi dua unsur pokok, yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan, dan yang kedua yaitu unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan ini. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah bergerak itu sendiri yang menentukan ke arah perbaikan, mungkin pula ke arah kehancuran. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sinta yang telah mempresentasikan hakikat pemuda. Langsung saja kepada peran pemuda dalam masyarakat yang saya akan serahkan kepada Sepa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang peran pemuda dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hubungannya dengan sosialisasi generasi muda, khususnya mahasiswa, telah melaksanakan proses sosialisasi dengan baik dan dapat dijadikan contoh untuk generasi muda. Seperti contohnya ialah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ternyata perlu ditebus dengan pengorbanan yang tinggi. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi, pemuda Indonesia membentuk organisasi yang bersifat politik maupun militer. Di antaranya ialah KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang didirikan oleh mahasiswa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. KAMI menjadi pelopor pendobrak ke arah kehidupan baru yang kemudian dikenal dengan nama Orde Baru atau disebut Orba. Barang siapa yang menguasai generasi muda berarti menguasai masa depan bangsa. Demikian bunyi sesuatu pepatah. Berarti masa depan suatu bangsa itu terletak dengan generasi muda. Kalau dilihat dari mendalam, mahasiswa pada garis besarnya mempunyai peranan. Yang pertama ialah agent of development, yang kedua adalah agent of change, yang ketiga agent of modernization. Sebagai agent of change, mahasiswa bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, sedangkan agent of development ialah mahasiswa bertugas untuk melancarkan pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selanjutnya yang terakhir ialah agent of modernization, yaitu mahasiswa bertugas untuk bertindak sebagai pelopor dan pembaruan. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan tidak dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sepa. Langsung saja kepada presentator yang selanjutnya, peran sosial mahasiswa dan masyarakat dan pemuda dan permasalahan yang akan saya serahkan kepada Sri Rena. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai peran sosial mahasiswa dan pemuda di masyarakat. Peranan sosial mahasiswa dan pemuda di masyarakat kurang lebih sama dengan peran warga yang lainnya di masyarakat. Mahasiswa mendapat tempat istimewa karena mereka dianggap kaum intelektual yang sedang menempuh pendidikan. Pada saatnya nanti, sewaktu mahasiswa lulus kuliah, ia akan mencari kerja dan menempuh kehidupan yang relatif sama dengan warga yang lain. Secara tak sadar namun perlahan tapi pasti, para generasi muda dihinggapi dengan ideologi baru dan perilaku umum yang mendidik mereka menjadi bermental instan dan bermental bos. Pemuda menjadi malas bekerja dan malas mengatasi kesulitan, hambatan dan proses pembelajaran tidak diutamakan sehingga etos kerja jadi lemah. Selanjutnya, pemuda dan permasalahan. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul pada saat ini antara lain adalah 1. Menurunnya idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan generasi muda. 2. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. 3. Belum seimbangnya antar jumlah generasi muda dan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal maupun non-formal. 4. Kurangnya lapangan kerja atau kesempatan kerja, serta tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda dan mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat lajunya perkembangan nasional. 5. Kurangnya gizi yang dapat menyebabkan hambatan bagi perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan badan di kalangan generasi muda. 6. Masih banyaknya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat perdesaan. 7. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkotika. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Sri Rena yang telah mempresentasikan peran sosial mahasiswa dan masyarakat dan pemuda dan permasalahan. Langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu potensi dan permasalahan, yang akan saya serahkan kepada Syahdan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan tentang potensi dan permasalahan generasi muda. Yang pertama ada idealisme dan daya kritis, kedua dinamika dan kreativitas, ketiga keberanian mengambil risiko, keempat optimis dan kegairahan semangat, kelima sikap kemandirian dan disiplin murni, keenam terdidik, ketujuh keanekaragaman dalam kesatuan dan persatuan, kedelapan patriotisme dan nasionalisme, kesembilan sikap kesatria. Kemudian permasalahan dan tantangan yang sering pemuda alami. Generasi muda adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah nilai. Contohnya pemuda generasi penerus bangsa. Menjadi pemuda pemilik masa depan serta seluruhnya merupakan beban moral bagi para pemuda. Akan tetapi pemuda juga mengalami persoalan-persoalan seperti frustasi, masa depan yang suram, kecemasan, kenakalan pemuda, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan konflik dalam berbagai bentuk protes, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Gerakan mencari identitas negara mampu menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh generasi muda. Dengan begitu, akan menimbulkan masalah penyediaan lapangan kerja, alokasi peran sosial, dan mengunggah kestabilan nasional. Akan tetapi, di pihak lain merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memodifikasi atau mengadakan perubahan-perubahan dalam strukturnya. Terima kasih kepada Syahdan yang telah mempresentasikan potensi dan permasalahan. Langsung saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu pengertian sosialisasi, proses terjadinya sosialisasi, yang akan saya serahkan kepada Wiwit. Itu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan kepada pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang mempelajari tentang norma-norma masyarakat yang akan membentuk kepribadiannya dalam masyarakat. Sehingga jika tidak ada internalisasi dan sosialisasi, maka tidak akan ada perubahan dalam lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam sosialisasi, antara lain proses sosialisasi, media sosialisasi, dan tujuan sosialisasi. Kita bahas yaitu proses terjadinya sosialisasi. Istilah sosialisasi merujuk pada semua faktor dan proses yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidup di tengah-tengah orang lain. Proses sosialisasi yang membuat seseorang menjadi tahu bagaimana mesti ia bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Dari proses tersebut, seseorang akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Semua warga negara mengalami proses sosialisasi tanpa terkecuali kemampuan untuk hidup di tengah-tengah orang lain dan mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Ini tidak datang begitu saja ketika seseorang dilahirkan, melainkan melalui proses sosialisasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wiwit. Langsung saja kepada materi terakhir, yaitu media tujuan sosialisasi, yang akan saya persilahkan kepada Syahrul Nun Anwar. Pada Syahrul saya persilahkan. Baik, selanjutnya materi tentang media sosialisasi dan tujuan pokok sosialisasi. Ada 5 agen utama dalam media sosialisasi, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua lembaga pendidikan formal atau sekolah, selanjutnya masyarakat, yang keempat teman bermain atau pergaulan, dan yang terakhir media massa. Selanjutnya tujuan pokok sosialisasi. Tujuan pokok sosialisasi mempunyai 4 pokok. Yang pertama, individu harus diberi ilmu pengetahuan dalam hal keterampilan yang dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri. Dan yang terakhir, bertingkah laku secara selaras dengan norma atau tata nilai dengan kepercayaan pokok pada lembaga atau kelompok, khususnya di masyarakat umum. Terima kasih.
Terima kasih kepada Syahrul Nun Anwar yang telah mempresentasikan materi terakhir. Untuk kesimpulan dari materi pemuda, jadi inti nama kan ayeuna masa hikmat. Untuk kesimpulannya bahwa pemuda itu suatu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan negara dan bangsa dan juga agama. Selain itu, pemuda atau mahasiswa mempunyai peranan sebagai pendekatan intelektual dan sebagai pendekar sosial, yaitu bahwa para pemuda selain mempunyai ide-ide atau gagasan yang perlu dikembangkan, selain itu juga berperan sebagai perubahan negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, pemuda itu bisa disebut sebagai agen perubahan atau agen of change. Demikian penjelasan mengenai masalah pemuda dan sosialisasi dalam mata kuliah dasar ilmu sosial. Semoga bermanfaat bagi segenap pembaca, umumnya untuk kita semua, khususnya untuk saya. Sekian saja dari kelompok 5. Terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.